Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di perkuliahan kita pada hari ini. Ibu yang terhormat, Ibu Ganda Hijriah sebagai dosen mata kuliah keanekaragaman tumbuhan dan yang terhormat teman-teman sekalian. Baiklah, pada kesempatan kali ini perkenalkanlah kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi tentang subklasis diapital. Namun sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu, saya Asna Lutifah sebagai moderator diskusi pada hari ini. Selanjutnya, Lailatul Rahmi sebagai pemateri 1 dan Leni Erpita sebagai pemateri 2. Adapun kajian pokok yang akan kita bahas pada hari ini ada 2. Yang pertama adalah ordo Paritelas dan ordo Myrtiflorae. Yang mana pada ordo Paritales ini akan dibagi menjadi 2, yaitu familia Passifloracea dan Charicacea. Kemudian untuk ordo Myrtiflora ini akan dibagi menjadi 2 juga, yaitu familia Myrtacea dan Melastomacea. Langsung saja, untuk materi yang pertama akan dibahas oleh pemateri 1, yaitu Lailatul Rahmi. Kepada Lailatul Rahmi, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, saya akan membahas tentang ordo Parietales. Ordo Parietales adalah tumbuhan ternak atau berkayu dengan daun-daun yang berhadapan atau tersebar. Kebanyakan mempunyai daun penumpu. Bunga sebagian besar banci, mempunyai kelopak dan mahkota yang berbilangan 5, imbricate, stamen sebanyak petal atau lebih, ovarium biasanya 3 karpel, unisolular, placenta parietal dan ovul banyak biasanya dengan endosperm. Ciri-ciri dari familia Passifloraceae. Yang pertama adalah perdu atau herba, sering liana dengan sulur yang merupakan modifikasi perbungaan. Yang kedua, daunnya tersebar tunggal atau majemuk dengan stipula kecil dan cepat jatuh. Sulur berhadapan dengan daun yang sering terdapat nektar pada petioles. Yang ketiga, bunga dalam simosa atau tunggal umumnya biseksual, actinomorph, axillaris, dan biasanya berambut. Ada hipantium, punya braktea, sepal 5-4 bebas atau bersatu pada pangkal, sering petaloid, imbricate, persisten atau tetap, petal 5 atau 4 atau lebih, bebas atau bersatu pada pangkal atau imbricate. Buah beri atau kapsul biji dengan endosperm lunak berdaging. Biasanya siagonik, sering mengakumulasi alkoida beta-karbolin seperti pasiflorin. Suku ini terdiri dari 16 marga dengan 650 jenis, tersebar di daerah tropis dan juga di Amerika dan Afrika tropis. Didominasi oleh marga Passiflora sekitar 400 jenis. Buah Passiflora dapat dimakan, tetapi karena ada sianida dan pasiflorin, jadi harus berhati-hati. Contoh dari ordo ini yang pertama adalah Adenia cordifolia, yang kedua Passiflora coccinea, yang ketiga Passiflora eduliscens, yang keempat Passiflora quadrangularis, yang kelima Passiflora liguralis, yang keenam Passiflora caerulea. Yang kedua adalah familia Charicaceae.
Ciri-cirinya adalah pohon dengan kayu lunak, sering dioiceous atau monocoous, dan polygamous, bergetah seperti sus, batang jarang bercabang. Yang kedua, daun berkumpul di ujung batang, tersebar palmate lobus sampai partitus, besar dengan tangkai yang panjang. Stipula kalau ada serupa duri. Bunga dalam cimosa atau tunggal, uniseksual atau biseksual. Sepal 5 kecil, petal 5 membentuk tabung atau tidak. Stamen 10 dalam 2 lingkaran epipetal. Biasanya ada 3 macam bunga. Yang pertama adalah bunga jantan, tidak bertangkai pada pohon jantan. Racemes dengan panjang 3-10 desimeter atau lebih. Stamen 10 dalam 2 lingkaran. Terdapat pistilum yang rudimeter. Bunga betina dengan sedikit bertangkai, terdapat pada pohon betina tunggal di ketiak daun, corolla gamopetalous dengan panjang 3 cm, ovarium besar, stigma 5 tidak bertangkai. Bunga banci, tipe buah memanjang. Buah majemuk yang panjangnya 6-10 cm, 5-6 bunga dengan corimbus, corolla gamopetalous, stamen 10 bersatu dengan petal. Ovarium 1, superus carpel 5, 1 ruang, plasenta parietal, ovul banyak, dan stilus 5. Buah buni berdaging, biji dengan endosperm berdaging, mengandung minyak dan protein. Biasanya tumbuhan menghasilkan merosin dan minyak mustar, sering menghasilkan karpain, selalu mempunyai latisifer yang berkembang biak, sering terdapat kristal kalsium oksalat. Suku ini terdiri dari 4 marga dengan 30 jenis, tersebar terutama di Amerika tropis dan subtropis. Misalnya adalah carica, papaya L atau pepaya. Kembali kepada moderator. Baiklah, itu adalah presentasi dari pemateri 1. Selanjutnya kita akan lanjutkan untuk presentasi pemateri kedua, yaitu Leni Ervita. Kepada Leni Ervita, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ordo Myrtiflorae. Yang pertama, familia Myrtaceae. Familia Myrtaceae merupakan salah satu famili dari ordo Myrtiflorae yang tersebar di daerah tropis dan subtropis. Ciri-ciri dari familia Myrtaceae yaitu yang pertama, habitus berupa perdu atau pohon, akar tunggang, bagian batang berkayu, kulit batang mudah terkelupas dan bertanin. Yang kedua, daun tunggal, tidak memiliki stipula, letaknya berhadapan, berselang-seling, atau tersebar tepi rata mengandung kelenjar minyak asiri. Yang ketiga, bunga-bunga tunggal atau dalam karangan simosa, racemosa, biseksual, nomor kelapa bunga berjumlah 4-5 bersatu meliputi ovarium membentuk hipantium, sepal membentuk kalitra dan mudah jatuh atau tererupsi. Yang keempat, mahkota berjumlah 4-5, imbricatus dan cepat luruh. Yang kelima, stamen pada umumnya banyak dalam satu atau beberapa lingkaran, filamen sering berwarna. Yang keenam, ovarium inverus, ruang sebanyak karpel, ovul 2 banyak teruang, buah berbentuk baka berupa kapsula, bijinya tanpa endosperma. Contoh dari familia Myrtaceae ialah yang pertama, Eugenia aromatica. Yang kedua, Melaleucadendron atau lebih dikenal dengan nama minyak kayu putih. Atau dalam termasuk dari kelas Magnoliopsida dan bagian dari famili Myrtaceae yang mempunyai habitus pohon dengan morfologi
Akar tunggang berwarna kuning kecoklatan. Pada kulit bagian akar mudah menyelupas seperti spons. Selain itu, morfologi batang dengan arah tumbuh yang tegak lurus ke atas, bentuk batang bulat mempunyai percabangan simpodial. Warna batang kuning kecoklatan dengan tinggi batang 10-15 meter. Bagian batang dari tumbuhan Melaleuca vegetativa pada bagian kulit luarnya menyelupas seperti layaknya spons. Yang ketiga, Psidium guajava. Spesies jambu biji dengan nama ilmiah Psidium guajava ini anggota dari kelas Dicotyledonida. Mempunyai habitus pardu, mempunyai akar tunggang berwarna kecoklatan kuning. Tumbuhan ini mempunyai arah tumbuh batang tegak lurus. Bentuk batang bulat, percabangan batang simpodial, warna batang coklat kehijauan, tinggi batang 15 meter. Ciri khusus dari tumbuhan Psidium guajava ini berada di bagian batang yang mempunyai kulit batang tipis dan menyelupas seperti perak. Selanjutnya yang keempat, Syzygium aqueum. Syzygium aqueum merupakan bagian dari kelas Magnoliopsida, mempunyai habitus pohon, mempunyai akar yang tunggang, berwarna kecoklatan, arah tumbuh batang tegak lurus ke atas, batang berbentuk bulat, mempunyai percabangan simpodial. Next. Selanjutnya dari familia Melastomataceae. Melastomataceae biasanya dapat dikenal dari daunnya, di mana terdapat satu atau lebih pasang vena lateral utama yang berjalan secara paralel, konvergen dari dasar hingga pucuk daun. Bunga merupakan biseksual, radial simetris, dan diplotemonous, serta memiliki benang sari yang besar. Ciri-ciri dari familia Melastomataceae yaitu yang pertama, daunnya biasanya berlawanan dengan venasi daun Acrodromous yang khas. Yang kedua, bunga dengan hypanthium yang berkembang biak dengan baik. Yang ketiga, kepala sari Geniculaceae peraceae. Kepala sari Geniculaceae porosae sering berwarna-warni yang sering memiliki pelengkap ikat. Next. Ini adalah gambar dari salah satu contoh tumbuhan famili Melastomataceae, yaitu tumbuhan Cardia atau Bellucia pentamera Naudin. Tumbuhan Cardia termasuk dalam familia Melastomataceae, yang merupakan tumbuhan tergolong pada tumbuhan ini pada umumnya berpotensi sebagai antibakteri. Misalnya Herendon bulu atau Slidemia hirta. Seperti penelitian dilakukan oleh Pendianto, ekstra etanol memiliki kemampuan antibakteri terhadap Salmonella typhini dan Staphylococcus aureus. Sekian dari atas. Baiklah, kita telah sampai di penghujung presentasi. Selanjutnya kita akan mulai diskusi baik secara langsung maupun di e-learning. Kepada teman-teman, silakan untuk mengajukan pertanyaan di forum pertanyaan. Kami selaku yang berpresentasi pada hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.